Maka oleh karenanya kita senantiasa bagaimana memperbaiki diri, mengintrospeksi diri dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di pagi hari ini bersama saya Andi Firdaus. Kali ini saya akan menampilkan Kiai Haji Ustadz yang tidak terkenal. Nah, makanya saya akan memperkenalkannya. Tapi sebelum video ini lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keunggulan kepada kita. Sampai hari ini, sampai pagi ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup untuk senantiasa memperbaiki diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan ke habibana wa nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan tabi'in serta kepada kita yang selama ini masih tetap istiqomah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Hadirin yang berbahagia, kesempatan ini kita mencoba merefleksi kembali kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Maka kesempatan ini kita ambil tema semangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentelaah tentang hakikat dan martabat manusia merdeka karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sepatutnya kami menciptakan manusia dan jin hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi landasan dasar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka semangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting bagi kita yang notabene makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, terkadang pemahaman kita sangat-sangat bervariasi dengan memaknai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jauh berbeda. Pada hakikatnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk di dunia ini tidak ada satupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keimanan kita dan ditindaklanjuti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak sepatutnya kami memerintahkan untuk beribadah kepada kami dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketauhidan itu sendiri harus dipahami oleh kita bersama.
harus dimaknai dengan sebenar-benarnya ketahuidan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sanjung, patut kita tuju. Apapun perbuatan kita, apapun perilaku kita, hanya notabene untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketauhidan dibutuhkan untuk membebaskan kita di dalam kehidupan di dunia ini, tidak lain hanyalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima amal ibadah tidak dilandasi oleh ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dijadikan bahan pelajaran bagi kita, bagaimana meningkatkan, memperbaiki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala banyak ayat yang menerangkan bahwa orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, tapi posisinya tidak ada ketauhidan kepada Allah, artinya posisi di dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya di hadapan Allah ditolak, habitat a'maluhum. Inilah yang harus kita pahami bersama, harus kita refleksi kepada diri kita sendiri. Wa anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Untuk beribadah kepada Allah harus betul-betul murni dalam melaksanakan ibadahnya. Hadirin yang berbahagia, terkadang dilema kita hidup sementara hari ini antara keimanan dan ketauhidan kepada Allah kita disamaratakan. Ternyata itu jauh berbeda. Ada ayat yang menerangkan, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang musyrik Mekah. Tatkala ditanya, siapa yang menghidupkan kalian? Maka orang-orang musyrik itu sendiri mengatakan, Allah. Ternyata orang-orang musyrik itu sendiri, ternyata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi dibanding dengan orang yang benar mengatakan iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itulah yang harus kita pahami bersama. Oleh karenanya, kita senantiasa bagaimana memperbaiki diri, mengintrospeksi diri dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketauhidan kepada Allah. Tauhid artinya bagaimana mempersatukan Allah di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita sehari-hari. Bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir di dalam diri, Allah bersama kita, dan senantiasa perbuatan kita, amal ibadah kita, senantiasa Allah menyertai. Dan Allah akan melindungi orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka Allah akan bersama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa barang siapa beriman kepada Allah, tidaklah akan takut dan tidak akanlah ada bersedih hati. Oleh sebab itu, orang mukmin, orang muslim, khususnya diri kita sendiri, tatkala beriman kepada Allah, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Allah bersama kita. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha pemberi rizki. Allah Maha pemberi berkah. Oleh karenanya kita bertauhid kepada Allah sangat dijunjung tinggi oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mendakwahkan kalimah la ilaha illallah kepada sahabat Rasulullah yang namanya Bilal bin Rabah. Sampai-sampai Bilal bin Rabah itu sendiri disimpan di tengah padang pasir yang terik panas matahari dan diberi tanda batu oleh kaum musyrikin itu sendiri. Ternyata masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang ungkapannya ahad, ahad, ahad. Maka sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah orang yang pertama masuk surga. Bahkan baginda Nabi tatkala berjalan dibawa oleh malaikat Jibril. Dalam kisahnya cerita Isra wal Mi'raj, bahkan paling dahulu masuk surga adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu tanda bahwa kita senantiasa terus memperbaiki diri, terus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tidak lebih hanyalah memerintahkan makhluknya supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah mungkin sekelumit yang patut kita pahami bersama, kita ikuti bersama. Bagaimana kronologis, bagaimana cerita orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya Masya Allah, sampai-sampai dia mengorbankan baik harta maupun jiwanya untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bertauhid kepada Allah hanyalah semata lisan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi perbuatan kita, aplikasi kita di dalam kehidupan ini nyatanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itulah yang harus kita kuatkan di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, harus betul-betul meresap ke dalam jiwa dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, itulah yang mungkin selama ini kita diperintahkan oleh Allah beribadah. Ternyata kita tidak lain hanyalah tidak daya, tidak upaya, angin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang diperintahkan Allah kita senantiasa bisa melaksanakan dengan tulus ikhlas, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.